Moderasi beragama itu apa sih? Agama kan konsepnya sudah jelas. Ngapain dimoderasi lagi? Moderasi beragama itu nggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat problematika dalam beragama dan bernegara akhir-akhir ini, seperti misalnya adanya kelompok-kelompok yang intoleran, juga misalnya adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila, dengan ideologi lain yang mereka yakini, juga permasalahan-permasalahan lainnya dalam hal beragama di dalam bingkai bernegara, sehingga gerakan moderasi beragama adalah salah satu langkah yang harus kita lakukan untuk menangkal atau menghindari hal-hal yang bisa membuat keadaan kita dalam bernegara bisa terancam dikarenakan kesalahpahaman dalam sikap beragama kita. Moderasi adalah cara pandang atau cara berpikir yang mengambil jalan tengah, tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Di dalam agama Islam, kita memahami salah satu sikap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap tawasud, yaitu sikap tengah-tengah, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan. Ekstrim kiri kita maksudkan sebagai sikap liberal, ekstrim kanan adalah sikap yang radikal atau kelompok fundamentalisme yang lebih mengutamakan kekerasan dalam beragama. Dan kita sebagai yang mengambil jalan tengah bisa dimaknai sebagai muslim yang moderat. Gerakan yang kita lakukan adalah gerakan moderasi dalam beragama. Moderasi beragama bukanlah moderasi agama. Jangan sampai disalahpahami ketika kita melihat adanya misalnya gerakan moderasi beragama, lalu kita pahami ini mau mengganti misalnya prinsip-prinsip yang ada di dalam agama. Tidak ya. Moderasi beragama ini fokusnya ada pada bagaimana cara pandang dan cara berpikir kita, cara bersikap kita dalam beragama, bukan mengubah apa yang ada di dalam agama itu sendiri. Jadi moderasi beragama bukan moderasi agama, karena agama sudah jelas, konsepnya sudah sangat jelas dan tidak perlu dimoderasi lagi. Rendahnya pemahaman terhadap kebangsaan salah satu yang bisa mengakibatkan timbulnya kelompok-kelompok radikal, kelompok yang mengutamakan kekerasan, yang mana lebih menginginkan terjadinya perubahan yang drastis terhadap negara ini sesuai dengan keinginannya, atau mengubah ideologi Pancasila dan itu tidak diyakininya. Mereka lebih bersikap ekstrim dalam hal menjalankan agama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu pemahaman terhadap kebangsaan ini harus ditingkatkan, ya, harus lebih dikuatkan supaya sebagai seorang warga negara bisa lebih memahami bagaimana harus beragama dan bagaimana harus bernegara. Ketika negara kita ini damai, aman, sejahtera, maka beragama pun kita akan nyaman. Ketika negara kita hancur, berada dalam situasi konflik dan lain sebagainya, maka beragama pun tidak akan menjadi nyaman. Itulah yang terjadi di sebagian negara di Timur Tengah. Misalnya lagi ya, ada kelompok-kelompok yang suka menghina, gitu, suka memecah belah, ya, memaki-maki, ya, membuat konflik dan lain sebagainya, yang mana ini bisa membuat persatuan negara ini terancam, bisa terpecah belah ya, karena apa yang dilakukannya itu salah satunya bisa memecah belah warga negara Indonesia ini, yang itu bisa nantinya berefek pada terpecah belahnya juga negara kita ini ya, dikarenakan sikap-sikap mereka yang terlalu keras tersebut ya. Padahal di dalam Islam
tidak diajarkan hal yang seperti itu. Kita di dalam Islam diajarkan untuk bagaimana berkata-kata yang baik, berkata-kata yang lemah lembut, bersikap yang baik, karena Nabi Muhammad itu diturunkan untuk liutamima makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak. Apa yang diteladankan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah bagaimana cara bersikap yang baik, yang santun, tidak keras gitu ya. Bagaimana juga cara berbicara Nabi yang lemah lembut, yang dengan perkataan-perkataan yang baik, dan ini yang harusnya jadi contoh bagi kita di dalam beragama, ya, sehingga kita tidak keras, ya, apalagi sampai memaki-maki, ya, menghina, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama untuk bisa membuat negara kita ini menjadi negara yang lebih nyaman untuk kita tempati, menjadi negara yang lebih nyaman untuk tempat kita. Demikian. Moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan, menciptakan rasa saling menghargai antar umat beragama. Ini sangat-sangat penting.